Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu? Masih stabil? Ya, salam stabil. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan dalam hal kehidupannya. Banyak dari sisi kehidupan, yaitu kesehatan tentunya, kestabilan kesehatan, kestabilan ekonomi itu penting ya di tengah-tengah kondisi sekarang. Dan kestabilan pola pikir, semoga kamu masih terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil. Oke, kali ini kita akan kembali membahas kata-kata atau istilah-istilah yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan berangkat ke kalimat-kalimat atau kata-kata klasik. Nah, klasik ini kata-kata yang udah jadul tapi masih tetap digunakan. Kayaknya banyak dari kita, termasuk saya, yang kayaknya nggak tahu, oh ternyata artinya ini, oh artinya ini. Nah, kira-kira apa aja kata-kata klasik yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ayo kita pelajari sama-sama. Ayo. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Nah, untuk kata pertama nih yang berasal dari jenis klasik, kata klasik yang ada di KBBI ada yang disebut dengan acaram. Nah, acaram ini adalah bentuk tidak baku dari caram gitu. Jadi bentuk bakunya adalah caram. Nah, artinya adalah cincin kawin ternyata atau cincin pertunangan. Nah, gitu. Jadi acaram atau caram ini adalah kata klasik yang artinya adalah cincin kawin dan cincin pertunangan. Tapi secara umum, acaram juga memiliki pengertian tanda bahwa suatu perjanjian jual beli telah dibuat atau tanda jadi. Nah, sama kayak maksud atau makna dari cincin kawin kan itu tanda jadi bahwa kita akan menikahi, tapi secara umum artinya adalah tanda bahwa suatu perjanjian jual beli. Nah, ini jual beli nih, tapi acaram juga artinya, atau bentuk bakunya adalah caram gitu. Sekali lagi, acaram ada atau bentuk tidak baku dari caram, artinya adalah cincin kawin atau cincin pertunangan dalam istilah klasik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya nih kata klasik yang ada di KBBI ada yang disebut dengan acawi. Nah, acawi ini ternyata artinya adalah tukang kayu gitu. Tapi ini kayak kata-kata klasik ya, kata-kata zaman dulu, kata-kata jadul ya, tapi masih digunakan sampai sekarang. Nah, acawi ini adalah kata untuk menyebutkan tukang kayu gitu. Wow, ternyata sangat bermanfaat nih kata-kata klasik nih. Semoga bermanfaat untuk Anda. Nah, kata selanjutnya nih yang ada di KBBI yang berasal dari jenis kata klasik, ada yang disebut dengan Adam. Adam secara umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian adalah nama manusia laki-laki pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, tapi kalau ditulis dengan huruf kecil, nah Adam itu artinya adalah laki-laki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi berdasarkan jenis kata klasik, nah Adam itu memiliki pengertian bumi atau tanah. Waduh, pantesan manusia pertama ya pas karena manusia pertama diciptakan oleh Tuhan yang terbuat dari tanah, sehingga Adam berdasarkan kata klasiknya di Kamus Besar Bahasa Indonesia mendapat pengertian bumi atau tanah. Ya sih, benar. Wow, jadi menambah wawasan baru. Semoga Anda juga bertambah wawasannya. Kata selanjutnya nih yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada di jenis kata klasik ada yang disebut dengan adat. Tapi adat ini sebenarnya memiliki pengertian secara umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia memiliki 3 pengertian secara umum. Yang pertama adalah aturan, yang kedua adalah cara yang sudah menjadi kebiasaan, yang ketiga adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan suatu sistem menjadi suatu sistem. Nah, itu artinya pengertian adat secara umum nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi berdasarkan jenis kata klasik, adat itu memiliki pengertian cukai menurut peraturan yang berlaku. Ini di pelabuhan dan sebagainya. Oh, adat itu dulu pengertiannya adalah cukai di pelabuhan dan sebagainya menurut peraturan yang berlaku pada masa itu ya. Adat itu disebut dengan cukai juga gitu. Wow, menambah wawasan sekali. Terima kasih KBBI, terima kasih Kamus Besar Bahasa Indonesia, terima kasih Mendikbud. Semoga juga Anda bisa bertambah wawasannya setelah menonton ini. Semoga bermanfaat.
Oke, kata selanjutnya ini yang berasal dari jenis kata klasik, ada yang disebut dengan adhikara. Adhikara ini memiliki 3 pengertian. Adhikara ini adalah bentuk tidak baku dari andikara. Jadi bentuk bakunya adalah andikara, bentuk tidak bakunya adalah adhikara. Tapi pengertiannya adalah satu, artinya adalah berkuasa. Kedua, artinya adalah sewenang-wenang. Yang ketiga, artinya adalah kekuasaan dan kewibawaan. Gitu. Jadi andikara adalah bentuk bakunya, sementara bentuk tidak bakunya adalah adhikara, artinya adalah berkuasa, sewenang-wenang, kekuasaan, dan kewibawaan. Gitu. Wah, nambah wawasan. Semoga bermanfaat juga untuk Anda. Oke, ini kata selanjutnya ini yang ada di jenis kata klasik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan adiwangsa. Nah, adiwangsa ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bangsa utama, atau kata lainnya adalah mulia, bangsa utama atau bangsa yang mulia gitu. Jadi adiwangsa itu artinya adalah bangsa utama dalam kata klasik ya. Semoga bermanfaat juga untuk Anda semua. Nah, ini kata selanjutnya nih yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang masuk dalam kategori kata klasik, ada yang disebut dengan adiwira. Adiwira ini juga masuk dalam bahasa Sangsekerta yang artinya adalah pahlawan super. Berarti Avenger itu sebenarnya kalau di Indonesia dia disebut dengan adiwira ya. Ya, di sini diberikan contoh bahwa Gundala adalah adiwira asli Indonesia. Mantap, Gundala Putra Petir. Mantap. Ya, sekali lagi, adiwira juga termasuk dalam bahasa Sangsekerta yang memiliki pengertian pahlawan super. Ini masuk dalam kategori kata klasik. Wow, menambah wawasan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Nah, ini dia. Kata selanjutnya nih yang masuk dalam kategori kata klasik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan adun. Waduh. Adun ini bukan tendangan si adun, itu madun, bukan. Adun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian elok karena berhias gitu. Jadi ada, kalau misalnya kita melihat seorang mungkin yang biasa berhias itu perempuan ya. Perempuan itu kelihatan cantik dia karena berhias, ya nggak masalah juga ya kan. Memang berdandan tujuannya adalah supaya mempercantik diri. Jadi nggak masalah kalau cewek itu cantik karena dandanan. Nah, istilahnya dalam kata klasik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut dengan adun. Jadi nanti kalau kalian ngelihat perempuan habis berdandan terus kalian merasa wah cantik nih, kalian bisa menyebutnya dengan adun gitu. Artinya elok karena berhias. Wow, luar biasa. Semoga juga bermanfaat untuk Anda. Oke, kata selanjutnya nih yang masuk dalam kategori kata klasik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan agahan. Agahan ini juga merupakan kata dalam bahasa Jawa klasik yang artinya adalah terburu-buru menyanggupi atau melakukan sesuatu tanpa dipikir masak-masak. Waduh, ini kayak mengambil keputusan cepet kilat gitu ya, tapi nggak dipikir dulu mateng-mateng gitu. Tiba-tiba siapa aja ya kan, tanpa berpikir panjang, main siap-siap aja gitu. Ya tapi nggak apa-apa juga, nggak masalah selama dia masih bisa mengerjakannya, ya sah-sah aja. Nah, tapi istilah lainnya untuk menyebutkan terburu-buru menyanggupi atau melakukan sesuatu tanpa dipikir masak-masak adalah agahan. Ini masuk dalam bahasa Jawa dan juga masuk dalam kategori kata klasik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga menambah wawasan Anda. Oke, kata selanjutnya nih yang masuk dalam kategori kata klasik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan ahma. Nah, ahma ini cenderung agak kasar ya dalam berbahasa. Jadi artinya adalah bodoh atau kurang pikir. Gitu itu digunakan di zaman dulu, mungkin katanya adalah ahma untuk menyebutkan orang-orang yang kurang dalam berpikir dan mungkin cenderung bodoh gitu. Ini adalah kata lain dari bodoh dan kurang berpikir, adalah ahma dalam kategori kata klasik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Anda. Oke.
Nah, kata selanjutnya nih yang masuk dalam kategori kata klasik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan ainul banat. Nah, ini ainul banat ini adalah kata yang artinya kain yang elok dalam kategori kata klasik ya, gitu. Jadi nanti suatu hari kalau kalian pengen menggunakan kata klasik ya, kalian melihat ada kain yang bagus, yang elok untuk dijahit atau baju yang bagus, kalian bisa menyebutnya dengan ainul banat. Nah, artinya adalah kain yang elok, kain yang bagus gitu. Semoga bermanfaat juga untuk Anda. Oke, nah kata selanjutnya nih, ini sebenarnya istilah ya karena dua suku kata. Kata selanjutnya nih yang berasal dari kategori kata klasik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan air bat. Air BAD, airbed kalau bahasa Inggrisnya, nggak mungkin airbed udara buruk, nggak usah. Ini air bat ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kategori kata klasik artinya adalah di bawah angin. Nah, airbed ini, airbat ini juga masuk dalam kategori bahasa arkais gitu. Nanti akan kita bahas bahasa arkais. Ya, tunggu aja videonya. Nah, sekali lagi airbat dalam bahasa arkais dan kategori kata klasik artinya adalah di bawah angin. Semoga juga menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Oke, nah mungkin untuk kali ini nih kategori kata klasik ya, kata-kata zaman dulu yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia kayaknya kita udah cukupi dulu. Kalau banyak-banyak nanti kalian pusing, saya juga pusing. Itu adalah kata-kata yang masuk dalam kategori kata klasik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya bacakan, saya sampaikan bisa menambah wawasan buat saya terutama dan buat kalian juga yang menonton, buat Anda yang menyaksikan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan. Dan jika kalian juga merasa bahwa konten dan channel saya bermanfaat untuk hidup kalian dan memberikan informasi yang berguna untuk Anda, bisa kali klik tombol berlangganan atau subscribe, kemudian nyalakan loncengnya untuk tahu update terbaru, kemudian berikan tanda like atau suka jika kalian menyukainya, dan berikan komentar yang sifatnya membangun dan agar konten dan channel saya bisa terus berkembang dari hari ke hari. Gitu aja. Akhir kata dari saya, salam stabil untuk Anda, kamu. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, itu penting sekali. Ekonomi, apa artinya punya duit kalau nggak sehat, ya nggak sih? Dan ekonomi pastinya supaya, ya apa artinya sehat kalau nggak punya uang? Enggak juga ya. Enggak gitu. Ya, semoga diberikan kestabilan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologis agar kita nggak gampang marah-marah, pola pikir kita bisa dibenahi, dan Anda juga masih terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi apapun yang Anda hadapi. Gitu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk Anda.